Oke, selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Ya, perkenalkan dulu namanya siapa dan alamatnya di mana ini, Pak? Nama saya Bapak Fauzi, alamatnya di Kaliploso, desanya Kaliploso, Dusun Plosorejo, RT 01, RW 6, Hmm, Kecamatannya Kecamatannya Celuring, Banyuwangi. Banyuwangi. Oke. Nah, Pak Fauzi ini adalah salah satu petani kelapa genjah yang ada di sini ya, Pak ya. Nggih, kelapa Nah, hibrida, Mas. kelapa hibrida. Oh, bukan gading ya? Bukan ya? Bukan, ini kelapa hibrida, cuma mereknya kan lain-lain, ada puyuh, ada Sri Wulan, ada kelapa genjahnya itu. Hmm. Jadi macam-macam gitu. Oh, gitu. Cuman jenisnya memang kelapa hibrida. Jenisnya hibrida. Jenisnya hibrida. Oke. Nah, dulu kenapa kok memilih tanam kelapa hibrida, Pak? Kok enggak yang lain? Awal mulanya sih saya kan ada inisiatif sendiri. Mm-mm. Setelah daerah sini itu apa nanam jeruk itu Ya. kan semuanya sudah bongkar, Mm-mm. terus ada yang nanam naga, terus kebetulan saya ingin yang tidak terlalu rumit merawatnya, itu saya menanam kelapa. Hmm. Terus muncullah ide-ide untuk dijadikan apa sebuah penghasilan lah, Mm-mm. yang orang Jawa bilang lumintu, itu Oke. seperti itu. Heeh. Berarti sudah merasakan enaknya di kelapa ini, Pak? Sudah. Jadi usia kelapa dari tanam itu nanti 3 tahun sudah berbunga. Hmm. Setelah itu usia 4 tahun sudah metik sampai sekarang ini. Oh, gitu. Nggih, Ya, ya, ya. Ya, kita bisa review ya. Berapa nggih, nanti? Kita sambil jalan-jalan nggak apa-apa ya, Pak ya? nggih, monggo ditingali. Oke. Ya. Kalau ini luas lahannya berapa meter persegi nih, Pak? Ini perkiraan 1.500 untuk kelapanya. Hmm. 1.500 meter persegi. Muat Ditanami. sekitar, karena ini jaraknya agak rapat, ini sekitar Ya. 56 kelapa. 56 kelapa Heeh. dengan luasan 1.500, teman-teman. Nggih. Oke, jarak tanamnya berapa ini, Pak? Jarak tanamnya ini karena dulu itu bekas lahan lahan jeruk, jadi Mm-mm. saya ngikut. Jadi saya ambil 5 meter persegi itu. Oh, 5 kali 5. Nggih, sebenarnya itu kalau sekarang kurang luas sedikit. Kurang Mungkin lebar 6 ya? kali 6 gitu, nggih. Hmm. Karena ini dulu bekas lahan jeruk, terus saya ngikutin aja gitu. Jadi mengikuti jarak tanam Nggih, jeruk. Oh, gitu. jadi agak terlalu rapat lah gitu. Gak terlalu Tapi rapat. alhamdulillah masih bisa buah juga gitu. Oke. Nah, katanya ada yang bilang kalau tanamnya terlalu rapat itu buahnya agak jarang dan hanya fokus di pertumbuhan saja. Itu benar nggak, Pak? Gitu itu, Pak. Bisa dikatakan benar, bisa juga dikatakan enggak. Kalau menurut saya kan gini, saya kan eh, apa tanamnya agak agak rapat dikit, Mm-mm. tapi yang penting kita itu perawatannya, Mas. Yang penting perawatannya. Jadi lebih diberikan pupuk itu yang untuk pembuahan. Hmm. Alhasil ini per bulan itu satu 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 pohon ini enggak mati berapa ya? Katakan 10 butir itu pasti gitu. Oh, gitu ya. Nggih. Nah, tiap bulan satu pohon 10 butir, kurang Nggih. lebih rata-rata. Heeh. Oh, gitu ya. Jadi mainnya di pupuknya ya, Pak? Mainnya Di, di pupuk. di Itu nutrisi. yang utama itu pupuk kandang, Mas. Pupuk Jadi kandang. pupuk kandang itu satu sak itu untuk satu pohon itu. Satu sak untuk satu pohon. Setahun sekali saya praktekkan sendiri itu. Oke, satu sak itu satu sak yang Satu sak 25 kilo, yang 10 kilo, 50 itu satu sak, 50. satu sak urea itu Oh, loh. gitu. Kebo urea itu loh, Mas. Mm-mm. Sak urea itu kan untuk satu pohon itu. Iya. Heeh. Pak, gitu itu bisa satu sak itu ditumpuk aja atau dikeliling sekitar gitu. Yang Kalau bagus itu sebenarnya aplikasinya. dikelilingkan. Karena Hmm. ini dulu bekas lahan jeruk, jadi kan ada paritnya. Terus Iya. satu sak itu saya urukan ke paritnya itu. Jadi sekalian nutupi itu, terus saya dobeli dengan ini tutup daunnya itu untuk Oh, tambahan pupuk gitu. organiknya itu.
Oh, jadi memang daunnya ini sebagai pupuk alami. Nah, sebagai tutupnya juga, Sebagai tutup. tutupnya juga. Oke, Kesana, oke, Mas. oke. Ya, ya, kita ke sana, teman-teman. Kalau untuk pohonnya ini sudah usia berapa tahun ini? Ini karena dulu saya nanamnya itu tidak sama, jadi ini kalau saya rata-rata ini usianya sudah 10 tahun, Mas. 10 tahun. Saya tanam sekitar tahun 2012 yang awal, yang paling ujung sana, terus dari sini mungkin sampai 2 tahun lah selisihnya itu. Jadi rata-rata sekitar 10 tahun lah. 10 tahun, tapi produktivitasnya masih bagus. Masih ya? bagus. Masih bagus ya. Ini kemarin 1 bulannya itu sekitar 500 sampai 600 butir. Yeah. Wih, mantap. Ya, ya, ya. Nah, ada nggak sih Pak untuk pupuk-pupuk tertentu untuk melebatkan buah atau mungkin menjadikan buah itu agak besar? Sebenarnya sih ada, tapi itu tergantung kita ya. Kalau saya kan lebih ke pupuk organik karena itu sudah komplit. Sudah komplit, mulai dari NPK-nya itu sebenarnya sudah komplit. Cuma kalau mau tambahan pupuk kimia, itu biasanya kawan-kawan itu pakai Ponska. Ponska sama SP itu aja wis. Oh gitu. Aplikasinya berapa bulan sekali itu Pak? Kalau Ponska itu biasanya untuk tambahan itu kan sekedar tambahan ya kalau saya, karena sudah ada pupuk organiknya itu, pupuk kandang itu ya. Itu untuk Ponska itu mungkin 6 bulan sekali. 6 bulan sekali itu nggak usah terlalu banyak, yang penting rutin 6 bulan sekali itu aja. Rutin. Oke, ya. Pak, ada yang bilang katanya kalau pakai pupuk kandang itu kelemahannya itu banyak kumbang tanduknya atau wawung ya, kalau orang sini ngomongnya wawung ya. Itu gimana? Bener nggak? Itu bisa dikatakan benar, tapi juga bisa dikatakan tidak. Soalnya gini, dari proses pupuknya itu sendiri kan ada prosesnya Mas ya. Jadi kalau saya, pengalaman saya itu, saya pakai pupuk kandang itu yang sudah bilang itu sudah jadi tanah itu. Jadi bukan yang masih bahkan masih yang basah, itu bukan, yang sudah kering saya. Yang sudah kering. Terus masalah wawung itu sebenarnya itu memang hama yang paling meresahkan bagi petani kelapa. Itu wawung itu yang penting lahannya itu bersih, utamanya itu. Insya Allah kalau bersih ya wawungnya enggak terlalu kerasan lah gitu. Oh gitu. Iya. Karena beberapa kali saya liput Pak, biasanya itu kebun kelapa sebelahnya ada yang ternak, misalkan sapi atau apa, itu pasti yang sekitaran situ itu banyak yang kemakan wawung gitu. Ya kebetulan di saya itu enggak ada yang ternak, maksudnya enggak terlalu banyak. Ada itu sebelah itu ada kambing, tapi jaraknya juga enggak terlalu dekat. Intinya kotorannya itu jangan sampai dibuang terlalu terlalu menumpuk. Jadi lebih baik buangnya itu 1 bulan ke sini, 1 bulan berbeda tempat, itu meminimalkan hama penyakit wawung itu bersarang di situ gitu. Menurut saya seperti itu. Nah, itu teman-teman ya. Tuh, mantap. Tapi kalau udah 10 tahun seperti ini kan kelihatannya udah agak tahan ya Pak ya kalau hama wawung ya. Ya ibaratnya itu sudah sudah agak atos lah empolnya itu, tapi ya tidak menutup kemungkinan masih bisa. Soalnya ini ada satu punya saya itu yang kena wawung juga, masih mana? ada. Yang mana, Pak? Itu kalau saya penanggulangan secara tradisional lah bilang itu, ya wis dikasih garam itu aja ketika mohon. Itu kan ada 1 kelapa ini yang sudah kena wawung ini. Oh ya, ini yang kena. Tapi alhamdulillah yang lainnya masih sehat lah gitu. Oh ya, ini udah nggak bisa ditanggulangi lagi dah Pak ya. Udah wis, kalau gini ya lebih baik besok potong aja gitu wis. Disulami bawahnya berarti ini. Ya mungkin seperti itu bisa. Oke, ya. Ternyata ya meskipun kelapa kecil juga juga rawan ya. Rawan. Dengan kumbang tanduk teman-teman. Oke. Tapi Pak, kalau kelapa kecil seperti ini, kelapa hibrida seperti ini, lebih menguntungkan mana? Diambil kelapanya apa disadap niranya Pak? Oh, kalau saya itu lebih ke buahnya Mas. Lebih ke buahnya. Soalnya
Heeh. hitung-hitungannya itu kita kan matematikanya gini lah. Heeh. Kita satu buah itu kasarkan berapa ya? 2.000 aja wes, nggak usah 2.000. mahal-mahal. Nah, Oke. 2.000 nanti kalau 10 kan sudah 20.000 gitu ya. Mm-mm. Nah, kalau diambil niranya itu nanti malah nggak dapat segitu, Mas. Oh Biasanya dari awal tuh penghasilannya banyak, terus ke belakangnya biasanya malah menurun. Tapi kalau kelapa insya Allah tetap stabil itu aja. Gitu ya. Jadi sudah dianalisa dulu sebelum ini ya. Jadi Oke. analisanya itu kita satu pohon misalkan 10, kalau nanti ada 50 pohon ya tinggal ngalihkan saja. Ya, ya, ya. Oh gitu teman-teman ya. Heeh. Tapi kalau mungkin disadap niranya itu juga deres nggak Pak niranya Pak? Kalau Kalau untuk hibrida kelapa ini saya amati itu enggak terlalu deras. nggak terlalu deras. Beda sama yang jenis itu, hibrida yang jenis entok. Nah, jenis entok itu memang banyak itu kelapa entok. Kalau mungkin pernah dengar itu, kelapanya hijau, buahnya itu agak besar dikit, terus apa itu airnya itu kan yang manis itu Iya. kelapa entok itu banyak itu airnya. Cuma Niranya banyak. itu yang saya amati karena dia itu lebih lunak, mungkin apa kumbang itu wawung itu lebih suka di situ. Jadi Oh kalau di gitu. sini itu nggak begitu aman juga lah wawung untuk kelapa entok itu lebih tahanan kelapa yang biasa hibrida seperti ini. Oke, ya, ya, ya.